Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat malam. Salam sehat, bahagia, sejahtera buat kita semua. Sebelum kita lanjut, kawan-kawan, saya mau cek dulu apakah suara saya cukup jelas, gambar saya cukup jelas, kawan-kawan. Mohon dijawab dulu, kawan-kawan, apakah suara saya dan gambar saya cukup jelas? Sambil saya sapa kawan-kawan yang hadir ya, Pak Badrudin, waalaikumsalam. Pak Madi, malam Pak. Bu Rita, waalaikumsalam. Pak Reva, waalaikumsalam. Bu Fadluna, Mas Robi, Mas Rian, Bu Siti Lestari, waalaikumsalam. Pak Jawadi juga, Pak, waalaikumsalam. Mas Thomas, Pak Rison, waalaikumsalam. Bu Siti Lestari. Mbak Evi Ariza, salam kenal, Bapak Ibu, waalaikumsalam. Bu Cucu, Bu Devi Fatmawati, Bu Rita, waalaikumsalam. Siti Rofiatun, Bu Nurmawati. Belum mulai, belum Bu, ini baru dimulai. Saya cek dulu suara dan gambar saya. Bu Nurmawati, Mbak Rian, Mbak Seji, Bu Ranti, Mas Yofi Kurniawan, Mas Lutfi, terima kasih. Waalaikumsalam. Suara cukup jelas Pak, gambar juga jelas ya. Baik kawan-kawan. Selamat malam bagi yang baru hadir, bagi yang baru kenal dengan saya, salam kenal. Malam ini kita akan all out. Jadi malam ini sebenarnya ingin memberikan Anda seminar, Bapak Ibu, you can heal your life. Tapi nggak seperti biasanya, kita hanya memberikan wawasan-wawasan. Di malam ini saya ingin berikan pada Anda dua skill. Yang satu di pertengahan acara ini, dan yang satu yang terakhir. Yang paling penting ada skill yang terakhir, Bapak Ibu, yang malam ini juga bisa Anda praktekkan pada anak-anak Anda atau suami Anda atau pasangan Anda yang Anda punya masalah dengan dia. Mungkin anaknya bermasalah ngompol atau sama orang tua tidak baik atau apapun masalahnya, Anda bisa mulai coba malam ini. Jadi Bapak Ibu, stay tune sampai akhir acara, karena bagian terpenting, latihan terpentingnya nanti di akhir acara ini, yaitu kita akan latihan yang namanya spiritual loving kindness therapy. Satu terapi yang saya pelajari dari guru saya, Profesor Decker Gardner, Direktur Pendiri dari Greater Good Science Center di University of California, Berkeley. Ini tempat kampusnya Gubernur Jawa Barat ya, sama para ekonom zaman Pak Harto dulu. So, Bapak Ibu, ini akan sangat penting. Tidak penting juga Anda mau lanjut acara besok dan seterusnya. Kalau mau upgrade, nanti upgrade ilmu supaya lebih lengkap, Anda boleh ikut besok dan sampai 4 hari ya. Tapi kalaupun Anda ikut malam ini saja, itu udah lumayan Anda bisa praktekkan dan Anda bisa langsung merasakan hasilnya, Bapak Ibu. Beberapa langsung, beberapa nunggu 2 minggu paling tidak. Oke. Jadi Bapak Ibu pastikan Anda stay tune sampai akhir. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai slide-nya. Judulnya adalah You Can Heal Yourself. Bahwa Anda Bapak Ibu bisa menyembuhkan diri Anda. Karena kesembuhan, every healing is self-healing. Jadi sebenarnya setiap penyembuhan adalah penyembuhan dari dalam diri Anda sendiri. Dokter, tabib, atau healer yang lain-lain itu hanya membantu Anda, tapi proses kesembuhan selalu datang dari Anda sendiri sebenarnya. Tentu saja hakikatnya dari Tuhan, ya, dari Allah. Cuman Allah itu melewatkannya selalu dari diri Anda sendiri. Dokter, obat, dan lain-lain itu hanya untuk membantu, memfasilitasi. Oke, jadi you can heal yourself. Pakai apa, Pak? Pakai teknik yang saya namakan SEF. Perkenalkan, saya Ahmad Faiz Zainuddin, saya pendiri dari SEF dan pengembang dari teknik SEF ini, Spiritual Emotional Freedom Technique. Nah, supaya acara kita ini, Bapak Ibu, benar-benar diberkahi sama Tuhan, supaya apa yang Anda cari di acara ini benar-benar mendapatkan solusi dari Allah, karena terus terang bukan dari saya nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Kalaupun sembuh juga dari Tuhan, kalaupun belum sembuh juga karena Tuhan belum berkehendak. Jadi saya hanya bisa membantu Anda, memfasilitasi Anda. Karena itu ayo kita bersama-sama berdoa Bapak Ibu.
menurut keyakinan dan kepercayaan Anda masing-masing. Kawan-kawan yang muslim akan saya bimbing, kawan-kawan yang non-muslim silakan disesuaikan. Jadi mari kita sampaikan doa kita pada Sang Maha Kekasih, pada Sang Maha Cinta. Biridhoillah wa li syafaati Rasulillah ala hadhihi ya kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Berdoa silahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa idza maritu fa huwa yashfini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai Bapak Ibu. Terima kasih atas kebersamaannya. Sebagai pengantar, saya punya video untuk mengenalkan pada Anda tentang SAFE. Silakan dinikmati videonya. Bapak Ibu, apa yang Anda rasakan menjadi penderitaan hidup Anda sekarang? Apakah Anda merasakan sakit fisik di dalam tubuh Anda? Atau mungkin Anda punya masalah emosi Bapak Ibu, yang Anda bergelut dengan itu bertahun-tahun? Anda mungkin punya fobia, atau Anda sedang kecanduan rokok mungkin dan ingin berhenti merokok? Atau Anda sedang merasakan ketakutan yang sangat tentang sesuatu? Atau Anda punya rasa dendam yang gak hilang-hilang, kesedihan yang gak hilang-hilang? Apa penderitaan batin Anda saat ini? Nah Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan pada Anda sebuah solusi konkret, solusi praktis yang bisa Anda praktekkan langsung untuk mengatasi masalah-masalah itu. Telah hadir sebuah metode untuk menyelesaikan berbagai permasalahan baik fisik maupun emosi melalui gerakan-gerakan sederhana dalam waktu yang singkat. Metode ini lahir dari perpaduan ilmu penyembuhan Barat dan Timur. SEFT, Spiritual Emotional Freedom Technique, adalah sebuah solusi total untuk menuju kesembuhan, kebahagiaan, kesuksesan, dan kemuliaan hidup. Dan bagi saya, apabila Bapak Ibu yang semua di sini yang mendengarkan saya dan melihat saya ingin belajar tentang teknik menyembuhkan diri, menyembuhkan trauma dengan jurus tapping, dengan jurus SEFT yang singkatannya dari Spiritual Emotional Freedom Technique, sudah pasti kita harus belajar dari yang terbaik. Siapa yang terbaik? Yaitu adalah pengembang dan penemunya SEFT, yaitu Pak Ahmad Faiz. Belajar dari yang terbaik, or you die like the rest. SEFT Corporation hadir dengan visi membangun peradaban logos, loving God, blessing others, self-improvement, yaitu membangun masyarakat yang mencintai Tuhan, memberi manfaat kepada orang lain, dan memperbaiki diri terus-menerus, serta melahirkan 10 juta hope, holistic person, dan 5 juta safter. Saya mengenal SEFT 1 tahun yang lalu dan sangat mensyukuri adanya takdir ilmu ini lewat saudara kita Pak Ahmad Faiz. Bagi pribadi luar biasa, dirasakan manfaat dan ini nyata. Dan alhamdulillah saya mencoba juga mempraktekannya kepada sahabat-sahabat santri ataupun anak saya, bahkan kepada orang tua. Dan sungguh tidak diduga
di balik keterbatasan mengamalkannya ternyata juga dirasakan manfaatnya. Ahmad Faiz Zainuddin, Chef Founder dan Master Trainer. Penulis buku bestseller Chef, Spiritual Emotional Freedom Technique. Ahmad Faiz Zainuddin, putra kelima dari Haji Anas Thohir Syamsuddin dan Hajjah Maryamah, mendalami pendidikan agama di Pesantren Tahfizul Quran Peneleh, Surabaya. Menempuh pendidikan formal di Universitas Airlangga, Universitas Teknologi Malaysia, dan Nanyang Technology University. Mengikuti berbagai program pelatihan di bidang personal and family empowerment di berbagai negara. Di antaranya, di Harvard Law School Program on Negotiation, Wharton School, University of Pennsylvania, Stanford University Program on Entrepreneurship and Innovation, University of Washington, Seattle, University of British Columbia, Vancouver, Brigham Young University, Energy Psychology Conference, dan Harvard Business School. Belajar langsung dari ahlinya, dari Gary Craig, John Hartung, Steve Wells, Joseph Buan, Carol Saito, Dr. Christine Carter, Professor Jekyll Keltner, Dr. John Gottman, Dr. Adam Grant, Dr. Michael Galvin, Dr. Eben Alexander, dan Dr. David Feinstein. Pencipta dan pemegang haki SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique. Pencipta dan pemegang haki HOPES, Holistic Person Empowerment System, suatu sistem pemberdayaan pribadi yang menyeluruh menuju manusia paripurna atau insan kamil dengan memberdayakan 7 dimensi diri, yaitu spiritual, emosi, sosial, intelektual, fisik, finansial, dan estetika. Telah mengajarkan SEF pada lebih dari 36.000 orang di berbagai kota di Indonesia dan mancanegara. Bersama alumni SEF telah memberdayakan lebih dari 1,5 juta orang dalam gerakan Indonesia Free from Pain and Poverty 2020. Tampil di berbagai media, baik nasional maupun luar negeri. Menerima penghargaan dari MURI untuk program mengatasi kecanduan rokok pada 1.428 pelajar dan kecanduan narkoba pada 2.463 narapidana. Ahmad Faiz Zainuddin membina rumah tangga bersama istri tercinta Maslita Vera dan dikaruniai 3 anak. Bersama Anda, mari kita lahirkan 10 juta holistic person dan 5 juta sefter untuk membebaskan Indonesia dari penderitaan dan kemiskinan di tahun 2020. Membangun peradaban logos yang mencintai Tuhan, memberi manfaat kepada orang lain, dan memperbaiki diri terus-menerus. Baik, kawan-kawan, itu sekilas tentang SEF. Jadi malam ini kita akan bahas tentang SEF untuk self-healing ya. Dimana tadi sampaikan bahwa SEF itu sebenarnya fungsinya ada 4. Yang pertama untuk healing, atasi masalah Anda, fisik maupun emosi, untuk diri sendiri maupun keluarga Anda, untuk orang lain. Yang kedua, untuk supaya Anda lebih happy, lebih bahagia dengan diri Anda tanpa syarat ya. Happiness yang for no reason, jadi happiness for no reason atau unconditional happiness. Kemudian happy yang kedua adalah happy dengan keluarga Anda. Itu manfaat SEF yang kedua. Yang ketiga adalah sukses, di mana di situ adalah include bagaimana meningkatkan keberuntungan Anda secara ilmiah, baik diri sendiri maupun untuk bisnis Anda.
Terus yang terakhir, dan meraih apa yang Anda inginkan ya, sukses. Terakhir adalah untuk fitness, yaitu memberi manfaat sebesar mungkin pada sebanyak mungkin orang. Jadi itu 4. Kegunaannya chef sebenarnya ada 4. Healing, happiness, success, fitness. Cuman ini biasanya kita pelajari dalam waktu 2 hari penuh pagi sampai malam di training yang namanya Chef Total Solution, Bapak Ibu. Nah, di training ini kita akan bahas untuk healing saja. Jadi malam ini kita akan fokus untuk healing, yaitu mengatasi masalah Anda maupun masalah orang-orang sekitar Anda. Healing itu maksudnya apa, Pak? Untuk masalah fisik maupun masalah emosi, kemudian untuk diri sendiri maupun bantu orang lain, masalahnya ringan maupun masalah berat atau sakit kronis, orangnya mau maupun tidak mau, karena ada orang-orang yang sebenarnya perlu dibantu tapi tidak mau dibantu. Anda bagaimana caranya? Kita punya 5 jurus untuk itu. Lalu yang dibantu orang dewasa maupun untuk anak-anak. Caranya beda sekali ya, Ibu, untuk dewasa maupun anak-anak ini. Itu juga healing. Kemudian langsung maupun jarak jauh. Langsung di terapi di sini maupun orangnya jauh. Di pesantren mungkin atau di luar negeri yang Anda bantu, itu Anda bisa gunakan chef juga. Misalnya kalau untuk fisik, ini pusing, migrain, menstruasi, sakit jantung, diabetes, darah tinggi, MAF, stroke, kanker, dan lain-lain. Yang saya sebut ini apa Ibu yang sangat sering kita bantu ya. Yang sangat sering kita bantu. Dan kebanyakan alumni kami yang membantu ini. Seperti Anda ini yang mau ikut training itu, yang membantu ini. Jadi bukan saya sendiri. Saya cuma ngajari ini. Ya saya ikut terapi, cuman kebanyakan karena kita punya alumni kira-kira 60.000 orang, itu mereka ikut bantu orang-orang di sekitar mereka. Lalu untuk masalah emosi, misalnya stres, marah, tidak bisa mengendalikan marah, kemudian cemas, gelisah, fobia, trauma, kecanduan, ketemuan, dan lain-lain. Depresi diantaranya ya. Katanya depresi dan kecemasan itu adalah penyakit wabah psikologis abad ini ya. Itu karena penelitian terbaru Profesor Martin Seligman, Presiden Asosiasi Psikolog Amerika, Profesor Jonathan Haidt, Profesor di New York University mengatakan bahwa depresi dan kecemasan adalah penyakit abad ini ya. Orang semakin banyak hiburan tapi semakin stres, semakin depresi, semakin mudah berhubungan dengan media sosial, dengan orang-orang dimanapun di dunia ini, tapi semakin merasa kesepian. Nah ini kasihan, Bapak Ibu, ini perlu kita bantu mereka. Chef ini bisa bantu seperti itu. Anak-anak juga mungkin malas belajar, ngompol, ngomong orang tua, tawuran, bahkan mungkin kecanduan game. Kalau Anda berteman dengan mereka, Anda bisa juga pakai teknik ini. Itu range of problems yang bisa kita bantu pakai chef, Bapak Ibu. Nah malam ini itu sebenarnya adalah intro hari pertama untuk chef for basic healing. Nah, basic healing itu fokus di 3, Bapak Ibu. Untuk healing masalah fisik dan emosi, untuk membantu diri sendiri dan bantu orang lain, walaupun belum profesional, artinya belum dibayar Anda, tapi Anda bisa bantu orang sekitar Anda. Terus juga untuk mulai bantu masalah inti, yaitu spiritual healing. Karena saya yakin, Bapak Ibu, the core of the healing itu spiritual. Ya, kalau saya belajar, kita itu sebenarnya minimal ada 4 level healing. Yang pertama body healing, ini dokter yang mengatasi Anda kecelakaan mungkin, Anda sakit fisik, kena corona, misalnya itu levelnya level fisik. Lalu di level kedua, level emosi. Nah, ini para psikolog, para psikiater itu juga bantu di level ini. Level ketiga, level energi. Nah, tapping, EFT, quantum healing, dan lain-lain itu pakai energi. Nah, di bawah itu yang paling core of the core-nya namanya spiritual healing, level hubungan kita dengan Tuhan. Kalau ini beres, 3 level di atasnya itu biasanya akan beres semua, Bapak Ibu. Nah, saya akan ajak Anda untuk sampai ke level itu, sampai ke level spiritual. Sehingga physical healing kena, emotional healing kena, energy healing juga kena. Plus spiritual healingnya juga kena. Jadi program 4 hari kita itu sampai level ini, basic healing. Ya. Kita setiap malam kita akan lakukan seperti ini pada jam segini. Kita mulai besok
Lah Anda ini Bapak Ibu sebenarnya ikut yang sama dengan versi besok. Jadi kalau Anda ikut yang 4 hari itu, dan Anda udah ikut yang hari ini, sebenarnya Anda nggak usah ikut yang besok. Karena besok itu saya mengulang level yang hari ini. Jadi hari ini adalah sebenarnya intro dari 4 hari berturut-turut kita training Self Spiritual Healing. Atau untuk basic healing materinya 3 ini. Jadi hari ini sama dengan besok materinya. Nah ini intronya. Dan Bapak Ibu saya ingatkan, materi hari ini itu paling penting nanti di tengah sama di akhir. Ini kita masih intro. Di tengah nanti Anda akan saya ajari, saya ajak bareng-bareng teknik healing yang namanya borrowing benefits. Jadi saya belum mengajarkan detailnya Chef, tapi Anda akan menirukan saya. Dan pengalaman saya dan guru-guru saya, Gary Craig dan lain-lain, itu dengan hanya Anda niru saya saja, masalah Anda akan membaik. Mungkin belum tuntas sembuh, tapi udah membaik. Mungkin pusing, mungkin stres, atau mungkin Anda punya masalah apa yang lain. Anda tinggal ikutin saya saja, sementara nanti kita pastikan kira-kira Bapak 20 menit atau setengah jam lagi. Dengan teknik borrowing benefits Anda udah dapat manfaatnya. Teknik ini biasanya kita gunakan kalau kita penyembuhan massal. Di lokasi bencana alam, di anak-anak SMA kelas 3 yang nervous karena mau ujian UMPTN, di lembaga panti sosial misalnya, di tempat LPG Pinang yang sakau narkoba, itu kita pakai teknik borrowing benefits ini. Jadi Anda walaupun nggak ikut yang 4 hari, hari ini pun akan dapat manfaat ikut bareng-bareng healing massal namanya borrowing benefits. Di tengah-tengah, di akhir nanti Bapak Ibu, itu levelnya tekniknya lebih powerful lagi. Dan Anda bisa langsung praktekkan nanti di rumah bersama anak Anda. Namanya Spiritual Loving Kindness Therapy. Yang saya baca dari UC Berkeley itu. Oke, jadi stay tune sampai akhir acara ini. Ada 177 orang ini yang hadir. Jadi harapan saya Anda sampai selesai Bapak Ibu. So Bapak Ibu kita akan baca terapi Chef untuk self-healing, untuk menyembuhkan diri sendiri dan orang-orang sekitar Anda. Nah, seperti apa Chef ini saya akan tunjukkan ketika kami diliput oleh RCTI, kira-kira 10 tahun yang lalu, sudah sangat lama ini, saya akan tunjukkan videonya pada Anda. Sebenarnya Anda bisa lihat video seperti ini, ada banyak di YouTube Bapak Ibu, ada puluhan, mungkin bahkan ratusan, macam-macam. Kita diliput di hampir semua stasiun televisi selama 14 tahun terakhir ini. Nah, ini saya tunjukkan salah satunya yang diliput oleh RCTI sekitar 10 tahun yang lalu. Lebih kayaknya. Pemirsa, menghilangkan perasaan takut berlebih atau fobia pada metode terapi psikologi konvensional seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama. Kini dengan terapi ketukan 2 jari, fobia bisa dihilangkan hanya dalam waktu 5 menit hingga 1 jam. Perasaan takut berlebihan pada suatu benda atau dikenal sebagai fobia sering mengganggu aktivitas seseorang. Para penderitanya bahkan sering jengkel dengan gangguan fobia yang diderita. Keinginan lepas dari rasa takut berlebihan jelas menjadi keinginan banyak orang. Terapi psikologi menjadi salah satu media penyembuhan gangguan psikologi atau emosi seperti fobia. Namun beberapa terapi psikologi konvensional dianggap kurang praktis menghilangkan fobia karena waktu penyembuhannya terlalu lama dan butuh biaya besar. Maka mulai muncul beragam model terapi psikologi seperti hipnoterapi yang kini semakin diminati. Terapi ini menggunakan teknik tapping atau ketukan jari tangan pada titik akupuntur. Model terapi baru ini diberi nama Spiritual Emotional Freedom Technique atau SEF. Unsur spiritual dimasukkan dalam terapi ini karena campur tangan Tuhan diyakini menjadi unsur terpenting dari usaha manusia untuk sembuh dari sakit. Dengan teknik ini, fobia pada binatang seperti katak, ular, kecoa, dan tikus bisa hilang hanya dalam 5 menit sampai 1 jam terapi. Caranya dengan mengetukkan 2 jari tangan pada 18 titik Chi dalam tubuh.
Terapi ketukan ini secara simultan sudah mencakup 12 macam unsur terapi seperti spiritual, sugesti, dan hipnotis. Metode serupa sangat populer di negara penemunya Amerika sejak tahun 1980-an. Dan kini sudah merambah ke berbagai negara di Eropa hingga Asia termasuk Indonesia. SAFE pertama kali diperkenalkan 2 tahun lalu oleh seorang psikolog asal Surabaya, Ahmad Faiz Zainuddin. Dirasakan sakitnya, yang sakit punggung dirasakan sakitnya. Kalau fobia dirasakan takutnya. Saya merasakan takutnya, diikhlaskan. Diterima apa adanya takut itu. Jangan dilawan, diterima. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Itu tune in. Ya. Begitu sambil gitu kita tapping. Manfaat terapi ini dirasakan oleh Astika, seorang pasien yang fobia terhadap serangga seperti kecoa dan jangkrik. Rasa takutnya berangsur-angsur hilang setelah diterapi. Pertama waktu sebelum diterapi rasanya takut banget. Terus setelah tadi diterapi udah lumayan sih, udah ada perasaan lega. Tidak hanya fobia yang bisa diobati. Stres, sulit tidur, kurang percaya diri, hingga menghilangkan kebiasaan buruk seperti merokok dan kecanduan narkoba bisa diatasi dengan terapi ini. Baik Bapak Ibu, itu saat kita diliput oleh RCTI dan ada banyak anak di YouTube tentang SAFE, ada banyak diliput di SCTV, di Trans TV, Trans 7, di dan stasiun-stasiun TV yang lain, Kompas TV. Nah, kita akan bahas 10 keunikan SAFE. Apa yang bikin SAFE ini beda dengan teknik yang lain Bapak Ibu? Yang pertama efektif. Jadi efektif, kita udah nyoba ini udah 14 tahun lebih. Ada 60.000 alumni kita, tiap alumni kita kasih PR bantu minimal 50 orang, jadi kira-kira 3 jutaan orang yang insya Allah sudah terbantu dengan teknik ini. Di dunia ada 1 juta praktisinya, yang semacam ini namanya energy psychology. Tingkat keberhasilan 50% kalau Anda udah baru belajar kayak Anda ini, nanti kalau udah mulai menguasai 80-95% dengan keberhasilannya. Jadi efektif, kemudian cepat. Anda lihat tadi 5 menit selesai. Orang ngomongin kesadaran rokok, Anda tapping 5 menit, rokoknya jadi nggak enak, jadi pingin muntah. Makanya kita dapat penghargaan MURI itu karena ada 1.400 pelajar yang dalam waktu 3 jam berhenti merokok, kita bantu dengan 100 alumni. Saya nggak sendirian Bapak Ibu, karena saya bukan orang pinter, bukan paranormal ya. Yang bantu adalah 100 orang alumni kita mereka. Ya, kemudian cepat, mudah ya karena cuma pakai jari sama hati Anda saja, cuma pakai jari gini aja. Kayak aku akupunktur cuma nggak pakai jarum, tapi pakai jari. Kemudian murah, ya Anda sekali belajar Anda bisa lakukan seterusnya. Normalnya Anda belajar Bapak Ibu 2 hari total solution 3,5 juta. Sangat murah. Karena setelah itu Anda bisa gunakan terus menerus. Ada beberapa orang malah buka praktek dan menghasilkan jauh lebih banyak dari situ. Ya, hari ini Anda malah free. Nanti kita akan ajak borrowing benefits. Yang 4 hari cuma 400 ribuan kira-kira. So, jadi sangat murah. Kemudian aman Bapak Ibu. Aman kenapa? Karena kita tidak menggunakan obat-obatan, tidak pakai jarum suntik, tidak pakai jarum akupunktur, nggak pakai ramuan apapun, cuma pakai jari Anda, pakai jari hati Anda. Nggak pakai supranatural, nggak pakai manggil jin dan lain-lain. Nggak ada yang gitu-gitu. Kemudian memberdayakan. Maksudnya apa? Anda nggak saya terapi, tapi saya ajari supaya Anda bisa terapi diri sendiri dan bantu orang lain. Universal. Ini tadi pesertanya saya lihat ada banyak juga yang non-muslim. Anda bisa lakukan ini untuk siapapun. Guru-guru saya pun yang dari sisi ilmiah itu ya kebanyakan dari barat, Bapak Ibu, yang non-muslim. Dan tidak masalah. Anda kan belajar kedokteran, belajar matematika, tidak ada kaitannya dengan agama. Walaupun namanya spiritual ya. Tapi nanti ketika kita berdoa ya Anda berdoa masing-masing. Saya berdoa dengan cara saya, Anda berdoa dengan cara Anda sendiri. Kompatibel karena Anda bisa gabungkan dengan apapun teknik yang telah Anda kuasai sekarang. Kalau Anda mungkin udah biasa bekam, silakan gabungkan. Pakai NLP, hipnoterapi,
digabungkan tidak masalah. Anda bahkan kita punya gabungkan dengan terapi mainstream konvensional sangat tidak masalah. Kita punya alumni ratusan Bapak Ibu, dokter, psikolog, psikiater, profesor di bidang kedokteran medis dan psikologi. Saya sering dikirimi pasien dari seorang profesor psikiater. Jadi punya pasien yang mungkin agak susah, belum tangani, dan sudah ikutin Pak saja gitu. Kita punya dokter ahli bedah yang kalau mau bedah pasien ditemping dulu pasiennya biar nggak nervous. Karena kalau nervous tekanan darahnya naik. Supaya cepat pemulihannya habis dibedah ditemping lagi. Ahli penyakit dalam ada yang diabetes sebelum dikasih obat dia bilang, ibu mau saya kasih obat ini apa saya temping aja dulu. Siapa tahu nggak perlu obat. Seringnya malah nggak pakai obat. Karena filosofi beliau obat itu seminimal mungkin. Jadi Anda bisa gabungkan teknik lain Bapak Ibu. Ilmiah, kita udah menghasilkan 20 skripsi, tesis, disertasi yang bukan saya meneliti tapi orang-orang yang ingin meneliti chef ini. Saya pernah ketemu di stasiun Jogja, ada seorang dokter yang ambil S3 doktor di bidang kedokteran di Unair yang meneliti chef untuk diabetes. So, Bapak Ibu, ini ilmiah. Yang terakhir, komprehensif. Anda bisa gunakan untuk hampir semua masalah. Try it on everything. Ada ribuan kasus yang pernah kita tangani, dan kebanyakan bukan oleh saya, malah oleh alumni kami. Ada kasus-kasus yang nggak pernah nangani, nggak coba oleh alumni, malah berhasil. So, ini 10 keunikan dari chef. Terus, Pak, apakah ini ilmiah? Ini jangan-jangan terapi klinik yang semacam pengobatan alternatif yang kita temui di mana? Di tempat-tempat itu, Pak. Enggak, Bapak Ibu. Jadi guru saya nggak ada yang dukun, nggak ada yang super normal. Ini saya belajarnya normal, ilmiah begitu ya. Nah, seperti apa chef ini? Untuk itu saya setelkan aja videonya, Bapak Ibu, supaya Anda bisa lihat dasar ilmiah dari chef. Kenapa so simple but so powerful? Bapak Ibu, Anda mungkin bertanya bagaimana bisa teknik chef ini begitu sederhana tapi begitu efektif. So simple but so powerful. Mohon jangan salah paham Bapak Ibu, walaupun chef ini sangat sederhana, tapi sebenarnya di balik itu kita menggabungkan 15 macam teknik terapi. Sebelum saya menciptakan chef ini, Bapak Ibu, saya melakukan perjalanan intelektual selama 15 tahun lebih untuk belajar puluhan macam teknik terapi dan pengembangan diri. Dan semua itu akhirnya mengkristal dalam teknik chef ini, yang kemudian dalam kemasannya kita bikin itu begitu sederhana untuk orang awam sekalipun, tapi tetap begitu efektif untuk diterapkan pada berbagai macam masalah. Dan dalam chef ini, Bapak Ibu, saya telah menggabungkan 15 macam teknik terapi. Di antaranya adalah, yang pertama adalah NLP, Neuro Linguistic Programming. Kemudian kita juga gunakan yang nomor 2 adalah Behavioral Therapy, yang dalam bentuk desensitisasi, terutama untuk masalah fobia dan trauma. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kita gabungkan juga di teknik ini dengan teknik logoterapi dari Viktor Frankl, yaitu sebuah teknik untuk memberi makna dari penderitaan kita. Yang keempat, untuk menggali akar masalah, kita gunakan teknik namanya psikoanalisa dari Sigmund Freud. Kemudian yang kelima, untuk masalah-masalah yang berat, kita gunakan EMDR atau Eye Movement Desensitization Reprocessing. Dan juga kita gunakan nomor 6, Bapak Ibu, adalah self-hypnosis, Ericksonian hypnosis, sehingga Anda bisa melakukan menghipnosis diri Anda sendiri. Kemudian yang ketujuh, kita gunakan sugesti dan afirmasi untuk menginstal keyakinan-keyakinan positif dalam diri Anda, dalam alam bawah sadar Anda, untuk menggantikan alam bawah sadar yang negatif. Kemudian yang ke-8, kita gunakan visualisasi. Juga kita gunakan yang ke-9, gestalt terapi dari Fitzpaul, dalam bentuk yang mild dan dalam bentuk yang ringan untuk efektivitas chef ini. Yang ke-10, kita juga gunakan transcendental meditation, Bapak Ibu, jenis meditasi yang membuat kita menjadi tenang, menjadi damai, rileks, sehingga masalah kita bisa dengan mudah kita atasi.
Yang ke-11 kita juga gunakan namanya Sedona Method. Ini sebuah teknik untuk melepaskan, let go your problems, let go your fear, let go your anxiety. Yang ke-12 kita gunakan provokatif terapi yang saya pelajari dari Steve Wells. Dan yang ke-13 kita gunakan energy terapi dalam bentuk emotional freedom technique atau EFT. Ini ada tapping-tappingnya untuk menyelaraskan energi di tubuh Anda. Dan kemudian nomor 14 kita gunakan powerful prayer atau spiritualitas, yaitu doa universal yang bisa Anda gunakan untuk mengatasi masalah-masalah Anda dengan cepat dengan melibatkan pertolongan dari Tuhan. Dan terakhir yang nomor 15 kita gunakan loving kindness terapi yang terakhir baru saya pelajari dari seorang profesor dari University of California Berkeley, UC Berkeley, dari Profesor Decker Keltner, bagaimana kita dengan cinta dan kebaikan hati kita bisa membantu kesembuhan diri kita maupun membantu kesembuhan orang lain. Nah, Bapak Ibu, dengan 15 teknik terapi ini yang saya rangkum dari perjalanan intelektual saya ke Cina, ke Amerika, ke Kanada, ke India, ke Australia, ke Malaysia, dari 15 macam terapi yang sebenarnya sangat complicated, kita ramus demikian rupa sehingga mudah untuk Anda praktekkan dan tetap efektif untuk mengatasi masalah-masalah Anda. Baik, Bapak Ibu, itu tentang dasar ilmiah dari SEF. Ini ada total 15 teknik terapi, dan ini saya kembangkan terus Bapak Ibu. Sekarang sudah sampai 20 teknik yang kita masukkan dalam SEF ini supaya tambah simpel, tambah powerful. Tapi Anda nggak usah khawatir Bapak Ibu. Anda nggak perlu menguasai semua teknik tadi itu untuk bisa efektif menggunakan SEF. Karena ribet. Karena Anda belajar tadi itu semua Bapak Ibu. Satu teknik ya 1 semester sendiri. Dan 15 semester nanti. Saya menghabiskan waktu sangat lama Bapak Ibu. Keliling ke berbagai negara, ke Cina, ke India, ke Amerika, ke Kanada. Habis miliaran, saya bukan jutaan, tapi miliaran. Dan Anda nggak usah ngikutin saya seperti itu. Biar repot, yang susah, yang rumit saya saja. Anda tinggal gampangnya. Itu yang Bapak Ibu. Anda ini kan pakai HP, kan nggak harus tahu bagaimana cara kerja HP. Cara kerja HP bagaimana Pak? Tanyakan ke insinyur yang bikin. Kita beli cukup mahal ya karena kita mau gampang aja. Asal bisa pencet-pencet, selesai dapat manfaatnya. Kalau pengen tahu cara kerjanya ya belajar sendiri bagaimana. Kan repot Pak. Nah, jadi saya juga begitu Bapak Ibu. Di balik itu ada banyak teknik yang rumit, tapi Anda nggak usah belajar semuanya untuk bisa efektif menggunakan. Kenapa? Karena ini teknologi. Kita desain untuk user friendly supaya mudah digunakan oleh pemakai. Yang rumit itu yang bikin, pemakainya biar gampang. Ya Bapak Ibu. Nah di training seperti ini, baik sehari ini atau yang 4 hari atau yang 2 hari penuh di Total Solution, Anda kami ajarin tentang bagaimana cara makainya. Gitu. Nah, cuman kadang-kadang orang itu karena terlalu sederhana, langkah-langkahnya cuma 3 langkah. Setup, tune in, tapping, terus meremehkan, dipikir oh cuman gitu aja. Nah, kalau gitu aja kan gampang. Loh iya gampang kalau udah nemu. Yang susah kan ketika mau bikin, Bapak Ibu. Nah, saya punya cerita menarik ini. Jadi beberapa tahun yang lalu saya ke Harvard University, saya ikut kursus kira-kira hampir 3 bulan. Ya, di Harvard itu ada namanya Harvard Science Center. Di situ ada komputer pertama yang pernah dibikin oleh manusia. Namanya The Mark I. Yang Anda lihat ini panjangnya kira-kira 22 meter, tingginya 2,5 meter, Bapak Ibu. Yang Anda lihat cuma sepertiganya. Jadi sepertiganya dikasihkan Harvard untuk dijadikan monumen begitu, untuk menjadikan bahan pameran begitu. Ini komputer yang digunakan untuk bikin simulasi Manhattan Project. Kalau tahu itu bikin bom atom. Bom atom pertama Amerika itu dibikin simulasinya pakai komputer ini. Konon katanya, entah ini mitos atau beneran, ketika pertama kali dibikin ini dikirim, ini kan yang pakai angkatan laut pertama, angkatan laut Amerika dan beberapa perusahaan besar saja. Itu tiba-tiba nggak bisa jalan, ngadet.
nggak mau nyala. Dipanggil dua insinyur untuk membereskan ini, nggak ada yang bisa. Bawa 2 koper alat, nggak ada yang bisa ngatasi. Akhirnya dipanggillah yang menemukan, yang bikin, yang mendesain dan bikin. Pertama, seorang profesor yang udah pensiun, ditelepon sama perusahaan ini, Prof, bisa nggak Anda bantu kami supaya bereskan masalah komputer yang Anda bikin ini? Loh, saya nggak pensiun. Lagi pula tempat Anda kan jauh, dan saya pesawat ke sana. Iya, Prof, saya udah nyoba 2 insinyur, nggak ada bisa ngatasi. Saya harus ada sendiri nih yang turun. Ya sudah, tapi Anda tahu kalau saya yang turun nanti biayanya besar. Nggak masalah, Prof, yang penting bisa jalan lagi. Harganya puluhan miliar, Pak Ibu. Akhirnya datanglah profesor ini, tangan kosong. Nggak bawa alat apapun. Jadi rupanya pendekar itu makin sakti, makin nggak punya senjata, Bapak Ibu. Jadi cuma tangan kosong, orangnya kaget loh. Insinyur kemarin bawa 2 koper, nggak bisa beres ini. Nggak bawa apa-apa. Cuman beliau cuma bilang, ya udah sekarang casingnya dibuka casingnya sama pegawai itu. Kemudian beliau keliling lihat komputer itu. Oh, dari atas saya lihat, oh nggak masalah. Oh ini, oh nggak apa-apa. Oh beres. Oh nggak apa-apa. Oh ya, lainnya apa? Beliau bilang, openg dikencengin, Bu. 1 skrup yang kendor. Begitu udah dikenceng, nyalain lagi. Langsung nyala. 5 menit. Ini 2 insinyur 2 hari bawa 2 koper nggak beres. Ini orang cuma 5 menit beres, cuma pakai obeng. Kaget yang punya komputer ini. Loh, cuma gitu aja, Prof. Iya, cuma skrup kendor tadi itu masalahnya. Iya. Oh ya udah, terima kasih, Prof. Nah, begitu pulang, tagihannya datang Bapak Ibu di fax $5.000. Untuk ngencengin skrup yang kendor $5.000. Akhirnya, walaupun agak sungkan, pemiliknya tanya, Prof, tolong dirinci. $5.000 itu untuk apa? Perasaan cuma untuk ngencengin skrup kendor, Pak, cuma $5.000. Baik, dibalas pakai fax balik, dirinci ya, Pak Ibu. Untuk ngencengin skrup yang kendor, $1 saja. Untuk tahu skrup mana yang harus dikencengin, nah itu yang mahal, $4.999. Karena sekolahnya puluhan tahun, belajarnya lama, biayanya mahal. Itu Bapak Ibu, ya seperti itulah. Kadang-kadang orang itu meremehkan. Sederhana itu semudah itu. Yang dia nggak tahu adalah simplicity is the ultimate sophistication. Kesederhanaan itu adalah puncak dari kerumitan. Kalau Anda udah cukup menyelami banyak kerumitan, Bapak Ibu, nanti Anda akan menemukan kesederhanaan kalau Anda benar-benar pinter. Tapi kalau Anda jelimet pikirannya, semakin rumit nanti. Nanti kalau Anda tanya pada saya, Pak itu kok bisa kok TP gini aja beres, Pak, itu gimana Pak ditanya? Nah, nanti saya lama menjelaskannya. Anda baca sendiri, bukan ada buku lemari itu di rumah saya, Anda baca sendiri. Setidaknya nggak bisa 2 hari nanti, tapi 2 semester. Oke, Bapak Ibu, baik. Sekarang kita langsung praktek aja. Ini kan enak ya. Jadi sebelum saya lanjutkan penjelasannya, kita langsung praktek aja yang namanya borrowing benefit. Jadi ini digunakan oleh saya maupun guru saya, Gary Craig, dan yang orang-orang yang saya ajari ini, terutama untuk terapi massal, seperti sekarang ini. Di mana orang yang kita terapi, kita belum punya waktu, belum sempat untuk ngajarin mereka secara detail, tapi kita mau mereka udah dapat manfaatnya. Meminjam manfaat. Jadi mereka cuma meminjam manfaat dari yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, kita praktekkan ini ya. Anda tinggal tiru saya aja, Anda tinggal ikuti saya aja. Gampang. 5 menit aja ini. Ini latihan 5 menit, Bapak Ibu. Latihan pertama. Nanti latihan terpenting, latihan yang terakhir. Ya. Siap nih? Baik. Kalau Anda punya air putih, silahkan diminum dulu. Sekarang coba rasakan Bapak Ibu, ada nggak rasa tidak nyaman di dalam tubuh Anda? Dari rambut sampai ujung kaki, coba di body scanning, Anda scanning tubuh Anda, ada nggak bagian tubuh yang tidak nyaman? Mungkin kepala pusing, atau mungkin mata ada yang nyut, atau mungkin di tenggorokan ada yang gatel atau sakit, atau mungkin ada yang benjolan di sini, atau mungkin dada Anda yang nggak sesek, atau mungkin di perut Anda agak nggak nyaman, sebuah gitu, atau
tegah gitu, atau mungkin di kaki Anda ada nyeri, atau di lutut Anda ada yang sakit, atau mungkin di kaki, jempol kaki Anda ada yang mungkin sakit. Coba Anda body scanning, rasakan ada yang nggak nyaman nggak? Sudah? Baik. Setelah itu Anda coba Anda cek, nggak nyamannya di mana? Yang spesifik. Kepala sebelah mana? Punggung apa semua punggung atau cuma punggung sebelah kanan bawah? Kalau tangan sebelah mana? Apa cuma jempol kiri atau semua tangan? Kalau kaki apa cuma di paha kanan atau semua kaki? Coba semakin spesifik makin bagus. Rasanya seperti apa, lokasinya di mana, dan seberapa sakitnya. Kalau 10 berarti sangat sakit, kalau 0 hilang. Coba Anda cek. Masing-masing aja, nggak ada standar umum, itu subjektif, Bapak Ibu, Anda cek sendiri. Kalau 10 berarti sangat sakit, kalau 0 hilang, kalau 5 sedang. Nah, silakan tuliskan di kolom chatting kalau Anda berkenan, Bapak Ibu. Anda apa yang terasa sakit, berapa sakitnya. Ya, kasih waktu 10 detik. Rasa sakitnya seperti apa, lokasi di mana, seberapa sakitnya. 10 sangat sakit, 5 sedang, 0 hilang. Anda tulis angkanya aja. Misalnya perut mual 10, kepala pening 5, lutut nyeri 7, kayak gitu aja. Anda tulis di kolom chatting kalau Anda berkenan apa itu. Ya, telapak kaki kiri berapa sakitnya, Bu Enda? 7, 5, 10. Baik. Bapak Ibu, nanti ini ada rekamannya. Jadi kalau Anda nanti ada yang putus-putus, gambarnya, suaranya, Anda bisa lihat lagi rekamannya, nggak usah khawatir ya. Atau Anda refresh, ada yang bau kanan 10. Pak Sulmansyah ini baunya kenapa Pak? Sampai 10 sakitnya. Tenggorokan gatal 4, punggung sakit 10, waduh banyak yang sakit. Mata pegel 5, oke. Rasakan masing-masing ya Pak, Bapak Ibu. Silakan rasakan masing-masing. Dan Bapak Ibu saya ulangi lagi, kalau ada yang hang itu tinggal di refresh saja, tinggal di refresh. Atau kalau Anda nggak sempat lihat semuanya, Anda ada rekamannya nanti. Asal Anda tinggal di email, nanti rekamannya akan dikirim lewat email Anda. Sip, baik Bapak Ibu. Sekarang kita bareng-bareng ya, praktek ya. Udah, stop nulisnya. Sekarang kita praktek bareng-bareng. Baik, rasakan semua, rasakan sakitnya. Sudah tulisnya, sudah. Jangan tulis lagi. Rasakan aja sakitnya di mana, seperti apa sakitnya, dan berapa angkanya. Sekarang rasakan sakitnya. Nah, ikuti saya sekarang. Tangan kanan satu bahu sebelah kiri. Kemudian Anda tarik 45 derajat ke bawah. Cari sebuah lokasi titik yang kalau Anda tekan ngilu. Nah, saya sebelah sini. Ini agak ngilu nih. Itu namanya sore spot, titik nyeri. Oke ya. Atau kalau Anda nggak ada yang dicari, sini nggak ada yang sakit, Anda pakai ini, pakai karate chop, boleh. Sini boleh, sini boleh. Oke? Baik, sekarang bareng-bareng sama saya. Jangan tanya dulu di mana titiknya. Pak, ini udah bener apa belum? Itu nanti. Borrowing benefit, Anda salah-salah, nggak masalah. Yang penting Anda ketika typing ikutin saya. Jelas ya? Karena saya belum waktunya ngajari. Nanti lusa saya akan ajari lebih detail. Sekarang ini Anda ikutin saya saja. Rasakan sakitnya tadi berapa ya? 10, 5, 7 gitu ya. Sekarang set up di sini. Rasakan di spot Anda usek-usek atau Anda tekan. Sampai little bit hurt, sampai sedikit sakit. Atau pakai karate chop. Kalau ini nggak sakit. Ini. Dua-dua juga boleh. Saja. Doa ikutin saya. Ya Allah. Yang khusyuk apa ya, Bu? Benar-benar khusyuk. Anda boleh dengar suara saya. Boleh lihat saya, tapi perhatian hati Anda, fokus hati Anda itu pada Allah, Sang Penyembuh Agung. Yang khusyuk, dengan penuh kerendahan hati, ketulusan hati kita berdoa, ya Allah, walaupun ini saya sakit, ini Anda ganti dengan sakitnya masing-masing dan lokasinya. Ya Allah, walaupun kepala saya pusing, ya Tuhan, walaupun perut saya mules, ya Allah, walaupun tenggorokan saya gatal, ya Allah, walaupun bau kanan saya nyeri, masing-masing ya, yang khusyuk, saya, ya Allah, walaupun ini saya sakit, saya ikhlas, saya ridho menerima sakit saya ini.
diterima sakitnya. Dan saya pasrahkan padamu ya Tuhan kesembuhan saya. Jangan dilawan sakitnya, jangan ditolak, tapi dirangkul, diterima. Ya Allah, walaupun ini saya sakit, sebut sakitnya masing-masing, saya ikhlas, saya ridho menerima sakit saya ini, saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Sekali lagi, yang ketiga kali. Ya Tuhan, ya Allah, walaupun ini saya sakit, saya ikhlas, saya ridho menerima sakit saya ini. Dan saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Berhenti. Sekarang langkah kedua, tune in. Tadi namanya set up, sekarang kedua tune in. Rasakan sakitnya masing-masing. Fokuskan pikiran ke lokasi tempat sakit. Jadi kalau sakitnya di sini misalnya, di jempol sini, goyang-goyang tempat sakitnya, sampai terasa, kemudian fokuskan pikiran ke sini. Karena kita mengalirkan energinya, itu ke lewat pikiran, intention. Energy flow mengikuti pikiran Anda, fokus Anda. Energy flow where the focus go. Jadi energi Anda akan mengalir ke tempat fokus Anda kemana. Fokuskan pikiran ke situ. Sambil fokus ke situ, rasakan sakitnya, kita berdoa. Ya Allah, saya ikhlas menerima sakit saya ini. Saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Rasakan sakitnya, diterima dengan ikhlas. Jangan dilawan, jangan ditolak, jangan dihindari. Terima dengan ikhlas. Pemberian dari Tuhan kita terima semuanya dengan ikhlas, dengan ridho, Bapak Ibu. Ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya ini. Saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Terus sampai Anda bisa tune in, Anda fokus itu benar, sampai mulai terasa tuh, yang Anda sakit itu mulai terasa hangat, ada yang terasa kesemutan, ada yang mulai terasa ada strumnya begitu. Fokus ke situ. Ini saya mulai hangat, Bapak Ibu, mata sangat. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Rasakan sakitnya. Fokus pikiran ke tempat sakit sambil ya Tuhan, ya Allah, saya ikhlas menerima ini. Saya pasrah padamu kesembuhan saya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ikutin saya sekarang. Lihat saya semua, Bapak Ibu. Lihat saya semua. Sambil terus dirasakan sakitnya, fokus ke sini sambil ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Tapping ikutin saya. Titiknya selalu apa? Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Titik berikutnya, fokusnya tetap di sini. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Jadi ada 3 hal yang dilakukan bersamaan, Bapak Ibu. Rasakan sakitnya, fokus pikiran ke sini, hatinya berdoa sama Allah, ikhlas pasrah, sambil tapping. Jelas ya? Rasakan sakitnya, fokus ke sini pikirannya, hati menghadap sama Allah untuk menerima dengan ikhlas, tangan tapping. Ikutin saya aja, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Sambil mata, terus ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Berikutnya, bawah mata, ya Allah, saya ikhlas menerima sakit saya ini, saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Di bawah hidung, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Di bawah mulut, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Di bawah leher, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Di bawah lengan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Terakhir, di bawah dada, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Berhenti sebentar. Rasakan sakit dan sisa. Hampir dipastikan mungkin turun sakitnya Bapak Ibu, tapi mungkin belum tuntas. Apa? Fokuskan pikiran kalau kali sakit, nanti kita tarik nafas. Anda sakitnya Anda tarik keluar lewat nafas Anda. Ketika hembuskan nafas, keluarkan lewat nafas. Ya. Fokus kalau kali sakit, tarik nafas. Keluarkan lewat nafas Anda sakitnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Tuhan. 3 kali ya. Yang kedua, fokus ke situ. Kalau kali sakit, pikirannya tarik nafas, keluarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Buang sakitnya lewat nafas. Terakhir,
buang lewat nafas. Alhamdulillah, terima kasih Allah, terima kasih Tuhan, alhamdulillah. Baik, Bu Sinta belum apa, udah bilang langsung hilang sakitnya, terima kasih Bu. Ya Allah, pas praktek ada suara tinggal di refresh Pak ya. Baik, silakan Bu. Sekarang diminum lagi airnya kalau ada. Baik Bapak Ibu, itu praktek singkat saja, borrowing benefit. Tapi saya ingin tahu, adakah yang sakitnya turun? Kalau ada silakan ditulis. Tadi berapa, sekarang berapa? Tadi 10, sekarang 5. Ya. Tadi 5, sekarang 0. Tadi 10, tapi tetap 10. Silakan ditulis. Ada perubahan nggak? Walaupun kita masih salah-salah, jadi Anda melakukannya, tapi coba Anda berkurang, Enda. Berkurangnya berapa, Bu? Dari 10 ke 5 kah? Dari berapa ke berapa? Gitu. Dituliskan ya, Pak. Sambil saya tampilkan lagi slide-nya. Oke, Bapak Ibu, itu borrowing benefit itu kita lakukan kalau bencana alam, kalau kita ngajak menterapi orang rame-rame dan kita nggak sempat ngajari dulu. Kita nggak sempat ngajari detail dulu, tapi kita semua ngajak mereka terapi rame-rame. Oke, seperti Anda sekarang. Namanya borrowing benefit. Lumayan. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Kurang 4 dari 6 ke 3, separuh, alhamdulillah. 8 ke 4. Oke, good. Pegel matanya hilang dari terang setelah ambil nafas panjang. 10. Dari tadi 10, sekarang hilang. Oke, sip. 4 dari 1, berkurang 3. Sip. Pindah ke perut. Nah, ini namanya sakitnya pindah. Ini pakai teknik namanya chasing the pain. Nah, itu, tapi nanti itu Pak ya, kalau di berikutnya. 8 ke 3, banyak Bu ya. Sip. Ada yang bertahan 10, belum berkurang. Nah, kalau belum berkurang, Pak, biasanya ada masalah emosi di situ. Makanya ini perlu kita baca lebih tuntas. Ya. Ini kan masih ya kemanasan. Anda lumayan dapat ilmu dikit, tapi masih belum selesai ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau sampaikan, Bapak Ibu, sebenarnya ada 3 teknik paling penting dalam set ini. Kenapa kok bisa ya? Kenapa kok bisa? Ini ada 3 teknik penting. Yaitu tappingnya, energi terapi. Kalau doanya, prayer, kemudian loving energy terapi. Nah, saya akan jelaskan satu persatu lebih detail. Tapping energi terapi, ini saya belajar dari guru saya Gary Craig. Saya ketemu terakhir beberapa tahun yang lalu di San Francisco sama beliau. Dan hebatnya Bapak Ibu, setelah beliau ngajar bertahun-tahun, belasan tahun, akhirnya beliau kena serangan jantung dan beliau bilang, wah, ternyata EFT saya belum bisa mengatasi sakit jantung. Akhirnya beliau pensiun, 2 tahun nyepi, begitu memperdalam ilmunya, dan setelah 2 tahun kita para murid-murid dipanggil, Bu. Kata beliau, kita punya teknik lagi yang lebih powerful. Bahkan sekarang nggak pakai tapping, nggak apa-apa. Saya datang, Bu. Ramadan itu saya datang ke Amerika. Musim panas. Sepedahan saya ke sana. Dari lokasi penginapan saya ke training dan sepedaan. Dan beliau memperkenalkan yang disebut dengan optimal EFT. Apa optimal EFT itu? Beliau bilang EFT yang tappingnya nggak tahu dipentingkan, tapi ada hal lain yang lebih penting. Apa? Spiritual. Nah, disebut dengan the unseen terapis. Ada terapis yang tidak kelihatan siapa Tuhan. Jadi kita kuatkan itu, nanti penyembuhan akan terjadi seperti ajaib. Ya saya di sana senang, tapi dalam hati saya lah, kalau spiritual gini saya udah ngajar 9 tahun terakhir gitu. Jadi rupanya guru saya pun akhirnya mengakui bahwa untuk spiritual bahkan lebih penting dibanding tappingnya. Nah, untuk menjelaskan lebih dalam tentang EFT ini, penting saya undang aja Pak Gary Craig untuk menjelaskan apa itu EFT. Silahkan Anda lihat, ini versi di luar negeri yang paling banyak ini. Seluruh dunia 1 juta praktisnya. Pain was in every part of my body for many, many years. I stopped needing a doctor. I was diagnosed with multiple sclerosis. I cannot find any traces that it ever existed in my body. I had over 80 allergies and I was allergic to the world, basically. I am not allergic to anything. I can eat anything I want to. Diabetes, post-traumatic stress disorder.
EFT stands for Emotional Freedom Techniques, and it's an emotional version of acupuncture, except we don't use needles. Instead, we address emotional issues. The emotional contributor to disease, ailments, and physical things is far greater than the emphasis that's been given to it to date. All of us know intuitively that if we're carrying around angers and griefs and guilts and traumas, it shows up physically. If somebody is really angry, their stomach is tight, maybe the veins down out of their neck, their blood pressure goes up. Emotions cause physical things. Well, you keep that body a long period of time, now you're looking at diseases. You know, in my own case, I got tired of giving medications which would just treat the symptoms and didn't really address what I thought was the underlying problem. EFT, on the other hand, zeroes right in on it, and I think that's why we get results where nothing else will. It's possible to clear emotional issues at a deep enough level that physical healing results. Acupuncture relies on the fact that there are subtle energies that run throughout the body called meridians. If they're not flowing well, the body's health does not do well. And what I found was something just very stunning. If we stimulate these meridians, tapping on them with our fingertips, it tends to balance things out, and people that would have an intense emotional issue, it would just fade. Sometimes it would happen in minutes. Once you start taking care of these emotional issues and doing it correctly and really resolving them, physical things start to subside as well. Immediately, I could control my pain levels. I cannot think of one case it did not work on a migraine. My migraine was gone in 10 minutes. I don't have diabetes anymore. I don't have to check my blood anymore. I gave my blood meter to my sister, whose cat has diabetes because he's overweight. What we've really done is taken a very ancient, very well-established process, the ancient Chinese way of going about healing. We've dusted it off, and we've added an innovation or two, and this is the new forefront to me. We're on the ground floor of this new healing high-rise. When I was 10 years old, I fell down a 25-foot hay chute and landed in a sitting position on a concrete landing, compressing my spine. I underwent my first back operation in 1971, a second one in 1972, a third one in 1979, a fourth one in 1984, a fifth one in 1992, and a sixth in 2002. With each surgery, the pain just got worse. I lived in pain my entire life. I lived on Tylenol with codeine 4. I took them like candy. I was diagnosed with multiple sclerosis, which was another devastating blow, and my response to that was, God, how much can I take? I was totally wheelchair bound for 5 years. EFT brought me out of the wheelchair, put me on arm crutches, which my doctor said would never happen. Went from arm crutches to giving up Social Security disability and returning to work. I see EFT cure things that are incurable all the time. When it comes to the MS, I'm completely cured. It's gone. It's non-existent in my body. I'm 54 and I'm doing jumping jacks now. I'm not saying by that we cure everything in a minute or two, and in a session or two, and so on. Some things take a lot longer than others, but we get astonishing results often. So what we're going to do today is take a finger prick of blood from a few different people. We're going to take a look at it under a dark field microscope and actually look at what their live blood looks like. A person that's healthy, their live blood will look like a clean flowing river. And a sick person, clumping in just a murky swamp. Of those 6 people, 3 had blood picture that looked like there's some health issues that should be addressed. So we had those 3 people go through about 5 minutes of EFT. This anger, all this resentment. We drew their blood again, looked at it, and saw just total different blood pictures. No sign of clumping. I was speechless. When I could finally think again, I thought, I'm going to go home and just take my certificates, my degrees that took me years to get, and just tear them up and just, let's learn about this EFT. Normally, as a nutritionist, I would have put you on 2 or 3 months of mineral supplementation, but EFT, 5 minutes. People on the outside, they look at some of the things we do as miracles, and I'm not really a miracle worker at all, or, you know, it's just the body will tend to heal itself if its energies are allowed to flow. The biggest thing that blocks that flow of energy is how emotional issues and past traumas are held in the body. So we're getting to the core.
That's why you can use it for everything. Addiction issues. Shame issues, vision issues, chronic fatigue, fear of flying, atrial fibrillation, cravings, diabetes, diverticulitis, post-traumatic stress disorder, abundance. It's easy to lose weight, public speaking, insomnia, performing in any capacity. You can go from zero desire to hot and ready. For the first time, I can probably say I truly and genuinely like myself, love myself, have acceptance. People ask me what kind of antidepressants I'm on, and I say EFT. You know. I do believe anything is possible now because I've seen it. One that was really fun to do was the vision experiment I did. 75% had an improvement in their vision. I keep getting emails from people, by the way, Carol, I'm not using my glasses to look at the piano music anymore. EFT is the best thing I found, hands down. One of the great things about EFT is it's easy to learn by anyone. EFT gave me the tools to cure myself. And now I probably have seen over 2,000 clients of every walk of life on every imaginable problem with about a 98%, maybe 99% success rate. And it's not me, it's EFT. I thought, well, I don't know if I believe this, but what if I just suspended my disbelief? Well, the manual is a free download on our website because I want the world to know how to do it. Do you want more than that? Baik, Bapak Ibu, itu EFT. Nah, ini penelitiannya sebenarnya banyak. Tadi saya baru update penelitiannya, luar biasa, Bapak Ibu. Teknik seperti ini, di psikologi ini, bahkan tikus yang kena kanker itu di terapi seperti ini, tikus tuh Bapak Ibu. Sebenarnya nggak di tapping tikus ya, tapi pakai energi healing juga, itu kankernya hampir 38 hari tumornya hilang. Ini penelitian yang lain dari Profesor David Feinstein. Ini saya pernah datang ke acara beliau di Virginia, di kota Reston, Virginia. Kita waktu itu ada konferensi Association for Comprehensive Energy Psychology. Tiap tahun kita kumpul, ada 500 orang yang konferensi para praktisi ini. Waktu itu keynote speaker-nya Dr. David Feinstein ini. Beliau menjelaskan bahwa ini buku beliau judulnya The Promise of Energy Psychology, sebuah teknik yang menjanjikan, namanya energy psychology atau tapping atau EFT atau tapping, Revolutionary Tools for Dramatic Personal Change. Sebuah teknik revolusioner, alat revolusioner untuk melakukan perubahan diri yang dramatis, yang besar. Nah, ini penelitiannya, beliau lihat foto otak orang yang normal. Itu kalau difoto pakai elektroencephalogram, pakai software khusus di komputer, warna otak kita warnanya biru seperti ini. Ya, seperti ini. Biru artinya normal, gitu ya. Lalu ada orang yang menderita anxiety disorder, gangguan kecemasan ekstrim, yang tadi saya sebut satu penyakit psikologi abad ini yang paling sering muncul, yaitu cemas dan depresi ya. Ini kalau orang sedang cemas luar biasa, Bapak Ibu, otaknya kalau difoto pakai elektroencephalogram atau EEG, warnanya merah seperti 3/4 otaknya warnanya merah. Merah artinya highly dysfunctional ratio, artinya pokoknya nggak beres lah otaknya gitu ya. Lalu kemudian di tapping selama 5 menit dikalikan 4, jadi 4 putaran. 4 putaran tinggal separuhnya yang warna merah. Kemudian di tapping 4 putaran lagi, total 8 putaran, 8 sesi. Nah, tadi udah rasakan 1 putaran ya, 5 menit ya, kira-kira, bahkan nggak sampai mungkin. Itu tinggal diulang 4 kali, 8 kali, otaknya yang warna merah tinggal 1/4. Terakhir setelah total 12 kali, jadi kalau misalnya 1 kali 5 menit, di 12 kali berarti ya 60 menit, 1 jam gitu ya. Jadi nggak sebentar, memang nggak kayak tadi, tapi 1 jam diulang-ulang. Yang tadinya warna merah tinggal biru semua. Hilang semua warna merahnya. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya kalau ada orang kita tapping, kemudian dia merasa hilang sakit kepalanya atau hilang sakit perutnya, itu bukan karena hanya sugesti, tapi karena ada perubahan tentang neurochemical di otak dia. Jadi perubahannya ada perubahan biologis, di fisiknya pun ada perubahan.
walaupun cuma tapping gini aja. Oke. Nah ini perlu Anda ketahui ya, Bapak. Kalau Anda tapping itu ada perubahan, itu bukan hanya sugesti, tapi memang ada perubahan neurochemical di otak kita. Nah, besok kalau Anda ikut lagi kayak gini, besok masih gratis juga seperti ini. Nanti akan saya tambahi penelitian terbaru. Bagaimana teknik energy healing ini juga bisa mengubah tikus yang kena tumor. Itu bisa ada gambarnya tuh. Tikus saya di cloning, jadi DNA-nya persis cloning. Yang satu 38 hari tambah parah tumornya, satu lagi sembuh. Dengan teknik semacam ini energy healing. Lalu juga akan saya lihatkan bahwa ada temuan baru di anatomi kita. Besok, kalau Anda ikut lagi besok, semacam ini, gratis. Anda mau undang yang lain juga boleh. Tapi nanti besok akan saya tambahi dengan materi-materi baru yang baru saya pelajari tadi siang. Jadi saya belum sempat masukkan ke slide yang ini, tapi kalau besok insya Allah sudah saya masukkan ke slide yang besok ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi ada perubahan di otak kita. Kemudian ini perubahan di darah kita. Ini penelitian dari Patricia Felici di McAllen, Texas di Amerika tahun 2004. Pasiennya namanya Rebecca Marina yang punya masalah alergi alpukat sama ayam. Kalau kena alpukat sama ayam itu jadi gatal-gatal merah-merah begitu. Begitu diambil darahnya seperti ini, menggumpal seperti ini, mengental gitu ya. Lalu kemudian di tapping kira-kira 5 menit. Setelah di tapping 5 menit, gumpalannya lepas seperti ini. Jadi darahnya sudah tidak menggumpal lagi seperti ini. Ini dilihat pakai dark field mikroskop Bapak Ibu. Nah menariknya lagi kemudian dia gunakan untuk masalah emosi. Nah, ini kan masalah alergi, masalah fisik ya. Kalau masalah emosi bisa enggak? Ternyata bisa Bu. Bahkan bukan hanya untuk menghilangkan emosi negatif. Tapi kalau Anda ingin merasakan sensasi emosi yang negatif, misalnya sedih, Anda bisa juga gunakan ini. Dan Anda artis, sinetron, perlu bisa merasa sedih dan nangis, Anda bisa tapping untuk ini. Saya pernah mentraining ibunya Mbak Zaskia Dia Mekah. Dia bilang, wah ini konsep untuk anak saya yang kalau action harus sering nangis gitu kan. Nah, Anda bisa tapping untuk menghadirkan kesedihan. Nah, begitu tapping, sedih beneran tuh, sampai nangis. Nah, begitu diambil darahnya seperti ini. Darahnya seperti air mata ya. Jadi bentuknya seperti teardrops. Langsung berubah seperti ini. Nah, sekarang dia udah sedih, dirubah untuk menjadi merasakan cinta. Nah, caranya seperti apa? Bukan seperti love Bapak Ibu atau seperti ini, bukan ya. Tapi darahnya saling mendekat. Jadi kalau kita sedang merasakan cinta Bapak Ibu, maka darah kita pun saling mendekat. Makanya orang sedang jatuh cinta jadi sendu ya. Seneng dusel alias seneng berdekatan. Nah, darah kita pun juga kalau sedang merasakan cinta jadi saling berdekatan. Walaupun tidak menggumpal seperti orang sakit, tapi saling mendekat. Terakhir, kalau kita sedang berdoa, Bapak Ibu, supaya lebih khusyuk, Anda bisa gunakan ini. Ada banyak orang tuh, susah untuk khusyuk. Pakai chef ini, Anda bisa juga jadi lebih khusyuk. Dan begitu Anda khusyuk, darah Anda seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, ada unsur yang bercahaya, glowing. Dan gerakannya masih teratur, walaupun sudah selesai penelitiannya. Kesimpulannya, dari penelitian ini ada 2. Yang pertama, hati-hati, jaga perasaan, jaga hati. Karena bagaimana perasaan Anda akan mengubah kondisi fisik Anda langsung. Anda sedih, berubah darah Anda merasakan cinta, berubah darah Anda. Kalau Anda punya buku saya yang besar, yang set, yang klasik itu, ada beberapa contoh yang lain. Kalau sedang cemas bagaimana, sedang khawatir bagaimana, itu berubah darah kita. Jadi hati-hati, jaga hati Anda, jaga perasaan Anda, karena itu akan mengubah kondisi fisik Anda. Bagaimana kalau terus-menerus rasa sedihnya itu terus-menerus, rasa marahnya terus-menerus? Nah, itu yang sakit kronis. Di buku saya itu juga itu ada bagaimana kalau sedih terus, apa sakit fisik apa yang muncul? Ada rumusnya begitu Bu ya. Kalau Anda marah terus, masalah sakit fisik apa yang muncul?
Biasanya kalau Anda sedih terus, itu ginjalnya yang kena. Kalau suka marah, jantungnya yang kena. Kalau Anda nggak bisa menerima kebenaran dari orang lain, alias keras kepala, biasanya pankreasnya yang kena, alias diabetes. Jadi hati-hati, jaga hati. Yang kedua, Bapak Ibu, kabar gembiranya, dengan teknik ini Anda bisa mengubah perasaan Anda dengan cepat. You can shift your emotion instantly. Makanya disebut dengan spiritual emotional freedom technique. Teknik untuk membuat Anda terbebas dari masalah-masalah emosi, untuk Anda punya kebebasan memilih perasaan Anda, mengubah emosinya dengan cepat. Dan secara spiritual dan fisik pun Anda akan membaik. Ya, ini penelitian ilmiahnya dan masih banyak lagi. Besok kalau Anda ikut lagi, saya akan ulang lagi teknik ini sambil saya tambahi insya Allah penelitian terakhir. Penelitian ilmiah yang terakhir. Dan ada lagi bukti ilmiah adanya meridian, adanya alien energi tubuh, Bapak Ibu. Selama ini kan kalau dokter tahunya adalah alien energi darah sama sistem darah sama sistem saraf sama sistem hormon. Nah, ini adalah namanya sistem energi tubuh, ternyata bisa dilihat, dideteksi oleh para ahli dari Korea. Tapi itu baru saya baca tadi siang, jadi belum sempat saya masukkan ke slide. Insya Allah besok akan saya masukkan ke slide. Yang kedua, Pak, kalau memang tapping udah bagus, tapi kenapa kok pakai doa, Pak? Kenapa kok pakai doa? Nah, ini yang perbedaan utama antara SEF dan EFT, Bapak Ibu. Ada orang tanya, Pak, bedanya EFT, tapping dengan SEF kan sama-sama tapping. Pak, bedanya apa? Kok pakai S, pakai spiritual? Ya, saya sering guyon bilang, ya biasanya kalau pakai S itu lebih seger, ya. Teh pakai S, ST lah lebih seger, ya toh. Air kelapa pakai S, nah lebih seger. Nah, itu saya guyon tuh. Enggak, loh, ini Bu. Bedanya sangat besar. Saya sebutkan 9 perbedaan di buku saya yang klasik itu. Anda mau lebih dalam, Anda beli buku itu. Tapi gini ya, Bapak Ibu. Tapping, ini kok dalam SEF, cuma 20%. Yang 80% itu di S-nya, di spiritualnya. Karena itu kalau S-nya gede, tapping-nya nggak perlu ribet-ribet. Tapi kalau S-nya kecil, Anda terpaksa ribet. Bahkan pendiri EFT sendiri, Pak Gary Gregg, mengakui pada akhirnya S-nya lebih penting, spiritualnya lebih penting. Nah, karena itu kita pakai prayer. Seperti apa, Pak? Nah, itu kita bahas lusa. Tapi saya kasih sedikit, Bapak Ibu. Kenapa kok pakai doa? Sini sekarang ya. Jadi Bapak Ibu yang ngomong bahwa doa itu penting untuk kesembuhan, bukan saya. Bahkan kalau para ustadz, para tokoh agama kita sudah sering dengar ya. Tapi kalau ilmiah, ada nggak bukti ilmiahnya bahwa doa itu bisa menyembuhkan? Ternyata ada. Disampaikan oleh Dr. Larry Dossey, ini bukan seorang ustadz atau seorang tokoh agama, tapi seorang peneliti, dokter ahli bedah, yang frustasi gara-gara pasien-pasien yang beliau bedah banyak meninggal dunia. Karena memang spesialis bedah untuk sakit kanker. Akhirnya beliau mereview banyak penelitian ilmiah di jurnal-jurnal kedokteran, dan beliau menemukan bahwa faktor doa sangat penting. Makanya belum mendalam lagi, sampai akhirnya menemukan 500 penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa doa dan spiritualitas bisa punya efek yang sama atau bahkan lebih besar dibanding obat dan operasi bedah. Nah, ini buku beliau yang sangat terkenal, tahun 80-an, ini udah lama bukunya. The Healing Words, kata-kata menyembuhkan. Sejak buku itu terbit, ada 80 fakultas kedokteran di Amerika mengajarkan mata kuliah baru. Judulnya Peran Doa dan Spiritualitas dalam Ilmu Kedokteran. The Role of Prayer and Religiosity in Medicine. Bahkan buku beliau terakhir, Prayer is Good Medicine, jelas-jelas judulnya saja sudah kelihatan bahwa doa itu adalah obat yang sangat bagus. Nah, untuk memantapkan Anda lagi bahwa doa itu bukan hanya secara spiritual agama bisa menyembuhkan, tapi juga secara ilmiah pun diakui bahwa doanya saja, bahkan tanpa terapi yang lain, itu sudah bisa menyembuhkan. Seperti apa penjelasannya? Kita undang Dr. Larry Dossey ke sini untuk menjelaskan langsung pada Anda. Silakan Dok, dijelaskan ke kawan-kawan.
Like many doctors, Larry Dawsey once found it hard to believe in the power of prayer. Two things changed his mind: the growing number of patients who said they were healed by prayer, and mounting scientific evidence. I'm a science junkie, and I'm interested in what you can take into the laboratory, the hospital, or the clinic and prove by putting it to the test. And when you take prayer into the laboratory and you use it in an empathic, compassionate, loving way to make something healthier, you can show in study after study after study that it does exactly that. One landmark scientific study on the power of prayer was done by Dr. Beverly Rubik of Temple University. That humans have an extraordinary capability to enter into altered states of consciousness in prayer and affect physical reality, that we are much more powerful beings than we had thought. Dr. Beverly Rubik is the director of the Center for Frontier Sciences at Philadelphia's Temple University, devoted to challenging mainstream scientific thinking. Dr. Rubik chose to work with a well-known American faith healer, Olga Worrell. To guard against patient bias, the two chose bacteria as the object of prayer. I added an antibiotic to these cultures, which would inhibit growth. And I had two groups, a control group, which the healer did not touch or try to influence, and an experimental group, which she tried to intervene for through prayer and laying her hands near but not touching the bacteria. And we found in the cultures where the healer tried to influence them through prayer, the bacteria were able to overcome the antibiotic, and they continued to grow. The big mystery in all of these experiments is what makes the difference. The explanation isn't in. It is still wrapped in mystery with a capital M. Well, there are a couple of explanations. One is that when someone enters into a healing state, as Olga was, she was apparently in a trance, deep in prayer, that something might change about her body associated with this shift in consciousness, that the very low-level electromagnetic fields that emanate from our nervous system, for example, and heart could change, and that the fields emanating from hands then placed near test tubes could, in fact, help heal the bacteria. I think it's pointless to say whether it's electromagnetic, hormonal, I mean, I don't know. But that there is some way of our communicating with each other that goes back to our origins, and therefore this energy and information transformation. There are a lot of doctors and scientists at this point who would throw up their hands and say, that shows that this stuff is really out of bounds for science. Not true. I will challenge skeptics and cynics to really look at this data, visit the laboratories, and let this information engage them and come away unmoved. People who had heart attacks at San Francisco General Hospital were prayed for. Control group is not prayed for, group is prayed for. The ones prayed for have fewer complications. Now, that was put in a medical journal, and several letters to the editor said, why are you putting in this unscientific material? But it's totally scientific, double-blind study. When people pray, it has a meditative effect. And we know that that is a very helpful effect in terms of enhancing the immune system. Baik, Bapak Ibu, itu tentang doa. Dan menariknya, Dr. Idosi itu diminta diwawancarai oleh Oprah Winfrey. Dan ditanya, dok, pernah nggak Anda meneliti doa seperti apa yang powerful? Doa seperti apa yang powerful, dok? Kalau dari literatur agama kita sudah sering dengar, Bu, ya, dari ustaz kita atau tokoh agama kita, bahwa doa yang dikabulkan Tuhan seperti ini. Nah, ini menariknya diteliti juga sama peneliti ini, Dr. Idosi ini. Seperti apa yang powerful prayer itu? Beliau bilang, oh iya, saya teliti. Nah, saya menemukan 3 hal, paling tidak menurut penelitian beliau, ya. Doa itu powerful kalau memenuhi 3 syarat, terutama intercessory prayer, yaitu doa mendoakan orang lain. Itu powerful kalau memenuhi 3 syarat. Tapi sebelumnya, saya akan ngomong dulu tentang doa, beberapa kesalahpahaman orang banyak yang saya temukan. Yang pertama, doa itu semakin banyak mendoakan, semakin bagus nggak? Nah, saya yakin semua bilang semakin bagus, Bapak Ibu, ya. Tapi nyatanya nih, penelitian dari Dosi bahwa doa itu bukan banyaknya orang yang penting, tapi apakah orang-orang itu ada yang memenuhi 3 syarat ini.
Jadi walaupun satu masjid, satu tempat ibadah, tapi tidak ada yang memenuhi 3 syarat ini, ya menurut dia kurang powerful. Cuman memang biasanya kalau semakin banyak orang, kemungkinannya semakin besar ada di antara mereka ini yang memenuhi 3 syarat. Jadi kalau banyak itu bukan karena dijumlahkan, Bu, tapi karena ada di antara mereka yang doanya powerful, memenuhi 3 syarat. Terus yang kedua, doa itu apakah penting, spesifik? Atau cukup general aja, ya Tuhan saya minta selamatkan dunia akhirat. Atau spesifik, ya Tuhan saya ingin mobil BMW setahun lagi. Nah, kata itu sih terserah Anda. Yang penting bukan spesifik apa general, yang penting apakah Anda lakukan dengan kerendahan hati. Humble prayer. Seperti apa humble prayer itu? Yaitu doa yang Anda sampaikan apa yang Anda inginkan, tapi selalu Anda akhiri dengan, ya Tuhan, ini yang saya inginkan, tapi Engkau lebih tahu apa yang paling baik buat saya. Jadi biarlah yang terbaik menurut-Mu yang terjadi pada saya. Nah, itu namanya doa yang rendah hati, apa itu? Humble prayer, bahwa kita sadar Tuhan lebih tahu apa yang paling baik buat kita. Karena nggak selalu yang paling baik buat kita, yang paling enak buat kita yang paling baik. Kadang-kadang yang baik itu yang nggak enak. Kadang-kadang yang manis malah bikin diabetes, yang pahit kayak jamu malah sehat. So, Bapak Ibu, itu yang 2 yang pertama. Nah, terus apa 3 yang paling penting itu? Ini jawaban dari dosi. Yang pertama adalah the intensity of the prayer. Seberapa khusyuk doanya, seberapa intens. Jadi walaupun satu masjid tapi nggak khusyuk semua, ya percuma apa itu. Amin. Amin. Tuh lama banget ini. Khutbahnya amin gitu kan. Kadang-kadang begitu lah. Ini doanya kurang powerful. Mending satu orang tapi berkhusyuk sampai nangis-nangis doanya. Yang kedua, the sincerity of the prayer. Seberapa tulus, seberapa ikhlas, sincere doanya. Makin tulus, ikhlas, makin powerful. Nah, di antara doa yang ikhlas itu adalah doa yang rahasia. Di mana Anda mendoakan orang lain, tapi Anda tidak pengumuman, tidak ngomong ke dia bahwa telah mendoakan. Doanya diam-diam. Diam-diam berdoa. Nah, gitu kata Ustaz Arifin Ilham dulu. Doanya diam-diam, diam-diam berdoa. Gitu ya. Jadi, masalahnya kita ini kebanyakan kan kalau berdoa pengumuman. Kadang-kadang malah broadcast di WhatsApp group. Semoga semua anggota grup ini sehat walafiat, selamat dunia akhirat. Berdoanya kapan nggak jelas, cuma broadcast saja di WhatsApp. Nah, mau kayak begini bukan berarti saya nggak diterima Tuhan apa ya, Bu? Juga nggak tahu yang diterima Tuhan sendiri. Tapi apa yang melihat ini kurang powerful dibanding yang Anda diam-diam walaupun nggak pakai broadcast. Anda bertahajud, Anda doakan semua orang di grup WhatsApp Anda itu. Sincere. Karena itu lebih tulus, lebih ikhlas. Dan terakhir, the love of the prayer. Seberapa cintanya. Seberapa welas asihnya orang yang berdoa ini pada yang didoakan dan cintanya pada Tuhan. Semakin penuh cinta, semakin powerful. Karena itu apa ya, Bu? Bu Nabi bilang doanya orang tua, doanya ibu pada anaknya itu seperti doa Nabi pada umatnya. Powernya itu. Kenapa? Karena ini, insya Allah, hikmahnya apa? Karena satu, sangat khusyuk, sampai nangis-nangis kalau mendoakan. Yang kedua, sangat tulus, nggak berharap apapun selain ingin lihat anaknya bahagia. Yang ketiga, karena dilakukan dengan penuh cinta, penuh welas asih. So, apa ya, Bu? 3 itu yang paling penting untuk doa menurut penelitian ilmiah. Nah, sekarang the love ini membawa kita pada materi terakhir kita, yaitu loving kindness therapy. Ini yang mau kita praktekkan, Bapak Ibu. Jadi pastikan Anda sampai terakhir ini, karena saya ingin ngajak Anda, terlepas Anda mau ikut yang 3 hari lagi atau tidak, tidak masalah, tapi Anda kuasai ini aja, Bapak Ibu. Paling tidak akan memberi manfaat besar buat Anda, insya Allah. Ini tekniknya saya pelajari dari seorang profesor psikologi, pendiri Greater Good Science Center, jadi pusat penelitian khusus tentang bagaimana kebaikan hati dan cinta kebaikan hati di University of California, Berkeley. Profesor yang gondrong ya, bukan yang klinis ini bukan profesor. Nah, ini beliau nulis buku Born to be Good, manusia itu dasarnya baik.
Dan beliau menyimpulkan bahwa our loving kindness, cinta kasih kita, itu bisa dirasakan oleh orang lain walaupun tidak kita omongkan, walaupun tidak kita lakukan apapun. Sekedar rasa, feeling Anda punya ulas asih cinta kasih itu udah nyetrum ke orang lain Bapak Ibu, walaupun Anda nggak ngomong apa-apa, Anda tidak melakukan apa-apa. And it can heal, dan itu bisa menyembuhkan. Menyembuhkan siapa? Menyembuhkan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Oh bisa begitu Pak, kata beliau, karena our heart, hati kita berbicara jauh lebih keras dibanding apapun yang kita omongkan dan yang kita lakukan. Bapak Ibu, hati-hati, ini penting. Kalau kita punya hati yang busuk, yang jelek, walaupun omongannya halus, sopan santun perbuatannya, pada akhirnya orang bisa merasakan bahwa Anda jahat. Walaupun Anda nggak pintar basa-basi, omongan Anda mungkin agak kasar, perilaku Anda mungkin kurang beradab, tapi kalau hati Anda pada dasarnya baik, Anda hanya menginginkan kebahagiaan buat orang lain, Anda welas kasih sama orang lain, pada akhirnya orang akan tahu bahwa Anda orang baik. Makanya Bapak Ibu, Tuhan pun lebih sangat mementingkan kondisi hati dibanding kondisi perbuatan dan ucapan kita. Ucapannya berdoa tapi hatinya nggak nyambung, kurang pas. Omongannya halus tapi hatinya hasut, ujub, riak, dan lain-lain, nggak diterima semua ibadah. Bapak Ibu, hati ini sangat penting, tidak hanya untuk ibadah tapi juga untuk healing, untuk kesembuhan. Makanya dalam SEF agak beda, bahkan sangat beda dengan IFC. Kalau IFC yang dipentingkan tappingnya, Bu. Kalau SEF ini penting, tapi cuma 20%. 80% kondisi hati. Karena ini bisa sangat powerful, Bapak Ibu. Oke. Nah, saya tanya ke Profesor Denggen, Pak Prof, ini apa kurang kerjaan? Kok 30 tahun meneliti tentang kebaikan hati, cinta, memimpin sebuah pusat riset berkelas dunia untuk ini masa apa nggak ada topik yang lain yang lebih menarik, Prof? Lalu beliau dengan mata berkaca-kaca, beliau bercerita ini semua karena pengalaman pribadi. Nah, ini yang mau Anda ingin praktekkan juga, Pak. Sebentar lagi, 5 menit lagi. Beliau bilang, suatu hari anak saya, waktu itu umur 9 tahun, tiba-tiba kena serangan panik. Panic attack yang saya nggak tahu sebabnya apa. Tiba-tiba gemeteran, kayak menggigil di kasurnya, pakai selimut, nggak bisa sekolah, jangankan sekolah, bangun dari tempat tidur nggak bisa. Berhari-hari, sampai saya bingung. Saya sendiri profesor psikologi, nggak bisa bereskan. Saya bawa ke psikolog yang lebih senior dan spesialis masalah kayak gini, nggak selesai juga. Karena psikolog nggak mempan, saya nggak ke psikiater. Kalau psikiater pakai obat, Bu. Dikasih obat tenang sebentar, kumat lagi. Saya udah ambil putus asa, akhirnya ya sudah, saya kadang nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya cuma bisa menemani dia. Maka ketika dia mau tidur, saya temani dia dan saya rasakan betapa cinta saya pada dia. Saya rasakan keharuan hati saya melihat kondisi dia. Saya ulas asih, saya kasihan sampai saya nangis. Begitu saya merasakan cinta yang luar biasa ini, saya gosok-gosok punggungnya, saya pijitin kakinya dengan sepenuh cinta saya. Dan saya peluk dia. Total kira-kira 20 menit. Gosok-gosok, pijitin, peluk. Itu ada yang saya lakukan setiap dia mau tidur. Karena saya sudah bingung mau ngapain lagi. Dan tiba-tiba, Bapak Ibu, dalam waktu 2 minggu, anaknya sembuh. Sembuh tanpa ada penjelasan lain, tiba-tiba sembuh aja. Dan Prof. Kelter bilang, saya pikir ini sebuah keajaiban atau anomali, ternyata tidak. Karena teknik yang sama ini kemudian saya teliti, saya kembangkan, saya ajarkan pada mahasiswa saya, dan hasilnya mirip seperti itu. Karena itu ini mau saya ajarkan pada Anda, beliau bilang ke saya begitu, kami bisa training, didemukan, dipraktekkan, dan memang Bapak Ibu dampaknya luar biasa. Untuk itu sekarang mau saya share pada Anda. Anda nggak harus ikut training yang berbayar, Bapak Ibu. Anda nggak harus ikut yang dosa.
atau yang TS, tapi kalau Anda mau praktekkan ini saja minimal Bapak Ibu, insya Allah udah akan mengubah hidup Anda. Oke? Saya belajarnya jauh Bu, ini ke California, bukan di California yang kotanya, di desanya, namanya Esalen. Subuh-subuh saya berangkat dalam kondisi dingin sekali, naik bis, habis naik bis dioper, naik kereta, dari kereta, nunggu van-nya itu 3 jam sendiri, di tepi pantai, di ujung tebing. Nginepnya saya pakai nginep di tempat pelatihan. Anda pernah ikut pelatihan, nginepnya di tempat pelatihan. Artinya di ruangan pelatihan saya pakai sleeping bag, bukan di ruangan hotel. Saya bela-belain cara menghemat. Habis kalau sampai ke Amerika ya 10-an juta kali. Anda di sini saya kasih share gratis, silakan dipraktekkan. Bukan apa-apa Bu, tapi saya mau jangan remehkan. Artinya bukan, jangan cuma dibaca kemudian oh ya udah praktekkan. Ini saya dapatnya susah dan mahal Bu. Jadi tolong dipraktekkan ya Pak Bu, malam ini. Minimal 2 minggu. Bagaimana caranya? Ini caranya. Anda lupa, Anda bisa lihat lagi rekamannya Pak Ibu. Nanti ini juga akan saya share filenya kalau Anda mau, saya share filenya. Udah enak, Anda nggak harus ikut yang berpraktek pun saya share ini. Karena saya ingin banyak orang mempraktekkan ini Pak Ibu. Ya. Gimana caranya? Ada 7 langkah. Simpel aja, pejamkan mata Anda. Ini aja, langsung aja ya. Karena ini nanti juga akan Anda nanti bisa baca lagi. Langsung aja Bapak Ibu, silahkan saya kasih itu dulu. Saya kasih musik dulu biar enak. Sebentar. Sambil Anda baca-baca dulu yang itu. Saya kasih background musik biar Anda bisa menikmati. Sekarang Anda baca langkah-langkahnya, nanti juga akan saya share, Anda bisa baca-baca lagi nanti. Siap-siap Bapak Ibu? Baik, silahkan pejamkan mata Anda. Silakan pejamkan mata Anda. Bayangkan orang yang Anda cintai. Boleh anak Anda, boleh orang tua, boleh pasangan. Sambil pejamkan mata dan bayangkan orang yang Anda cintai, Bapak Ibu. Rasakan cinta kasih Anda, welas kasih Anda pada orang ini. Boleh anak Anda, boleh orang tua, boleh pasangan. Dan hadirkan saat Anda paling merasa mencintai dia, mengasihi dia. Mungkin kalau anak ketika dia masih bayi, saat Anda menimang dia yang pertama kali, atau kalau orang tua Anda ya bayangkan saat Anda paling mencintai beliau, atau kalau pasangan mungkin saat pengantin baru. Pokoknya hadirkan kembali rasa cinta, kasih, welas asih Anda pada dia yang masih tanpa syarat, yang masih belum menuntut apapun ke dia, yang masih murni, yang pokoknya Anda mencintai dia apa adanya tanpa syarat. Hadirkan kembali rasa itu sampai itu menggetarkan hati Anda, membuat mata Anda basah. Anda menangis bahagia karena cinta Anda itu. Dan dada Anda akan terasa hangat,
sekitar vagus nerve, saraf vagus Anda di sekitar dada akan hangat, atau bahkan tubuh Anda mulai merinding. Rasakan relasi cinta kasih Anda sampai itu menggetarkan hati Anda, membuat tubuh Anda bereaksi. Entah itu menangis, entah itu dada Anda hangat, atau bahkan badan Anda merinding. Terus bayangkan, rasakan, hadirkan rasa cinta itu yang paling tulus, unconditionally, yang tanpa syarat, sampai benar-benar itu menyentuh hati Anda, menggetarkan hati Anda, membuat Anda meneteskan air mata, menghangatkan dada Anda. Rasakan, Bapak Ibu. Kalau Anda udah mendapatkan feel-nya, udah mendapatkan rasanya, maka yang kelima, coba Anda rasakan dan sadari bahwa cinta kasih Tuhan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Maha cinta kasihnya Tuhan itu jauh melebihi cinta Anda ini. Bahwa Tuhan mencintai hambanya melebihi orang tua mencintai anaknya. Dan semoga Anda bisa, Bapak Ibu, rasakan sekarang rasa cintanya Tuhan, cintanya Allah itu menggetarkan hati Anda. Kalau Anda benar-benar merasa, mestinya ada reaksi di tubuh Anda, entah itu Anda tiba-tiba meneteskan air mata, atau dada Anda hangat, atau badan Anda merinding, atau bahkan tiga-tiganya. Badan merinding, hati tergetar, mata basah, dan dada hangat. Sampai itu terasa seperti itu, jika vibrasi hati Anda sudah sekuat itu, baru tularkan ke dia. Tularkan ke orang yang Anda tuju tadi, bisa anak Anda, bisa pasangan Anda, bisa orang tua Anda. Kali ini karena orangnya belum di depan Anda, coba Anda lakukan untuk diri Anda sendiri dulu. Nanti malam Anda bisa praktekkan ketika anaknya ada. Kali ini coba Anda belai, ya, Anda gosok-gosok punggungnya. Tapi ketika dia nggak di depan Anda, sekarang coba Anda belai diri Anda sendiri, Anda gosok-gosok diri Anda sendiri, tangan Anda. Lalu pijitin dengan sepenuh cinta. Karena dia nggak di depan Anda, coba rasakan Anda gunakan tubuh Anda dulu aja, pijitin sambil bayangkan wajah dia. Anda pijitin diri Anda sambil bayangkan Anda pijitin adalah dia. Dan terakhir coba Anda peluk dia dengan sepenuh cinta Anda. Anda peluk diri Anda sendiri sambil Anda bayangkan yang Anda peluk adalah anak atau pasangan Anda atau orang tua Anda. Rasakan cintanya. Rasakan cinta itu berasal dari Tuhan. Rasakan sampai itu menggetarkan hati Anda, membuat mata Anda basah, dada Anda hangat, badan Anda merinding. Rasakan vibrasi cintanya itu, lalu tularkan ke dia dan gunakan tubuh Anda dulu seakan-akan itu adalah dia. Anda belai, ya, Anda gosok-gosok pelan, Anda pijitin dengan sepenuh cinta, dan Anda peluk dia dengan sepenuh cinta. Alhamdulillah. 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 Baik Bapak Ibu, normalnya ini Anda lakukan kira-kira 20 menit Bapak Ibu. Sampai Anda benar-benar merasakan getarannya itu minimal 20 menit, Anda tularkan ke dia selama minimal 2 minggu. Tapi untuk latihan ini kita
sudahi dulu sekarang. Tapi saya harap Anda mau praktekkan ini nanti malam selama 20 menit aja pada anak Anda atau istri Anda atau suami atau orang tua Anda. Caranya sudah saya ada di slide, nanti Anda tinggal baca lagi, tinggal diulang lagi. Baik, silakan buka lagi mata Anda, Bapak Ibu. Nanti saya akan share slide ini pada Anda. Kalau Anda ada di grup ini, nanti akan kita share ini. Atau Anda belum dapat, Anda boleh minta Pak Reva. Beliau Pak Reva. Tadi Pak Reva sudah share nomor WA beliau ya tadi ya. Jadi ada yang tanya mau beli buku, mau ikut trainingnya, Pak Reva sudah kirimkan nomor WA beliau tadi. Nanti Anda minta ke beliau slide ini, nanti akan kita kasih. Walaupun Anda nggak ikut besok, nggak apa-apa. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya akan review. Tadi itu kita belajar ini. Jadi tadi itu Bapak Ibu sebenarnya materi pertama untuk training kita 4 hari. Trainingnya namanya Safe for Spiritual Healing. Dan materi ini tadi sebenarnya materi hari pertama besok. Tapi nggak apa-apa, saya kasihkan pada Anda sekarang. Jadi kalau Anda mau ikut training yang 4 hari, besok nggak usah ikut lagi, nggak apa-apa. Karena besok saya akan ngulang materi ini lagi. Karena materi ini sebenarnya adalah materi hari pertama training yang sesungguhnya. Jelas ya? Jadi bagi yang mau ikut trainingnya 4 hari, mulai besok sampai 4 hari. Jadi besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi kalau Anda udah ikut yang hari ini, itu artinya besok tidak perlu ikut. Karena besok adalah sama dengan hari ini. Jadi cuma ikut yang 3 hari berikutnya. Hari Selasa, Rabu, Kamis. Tapi kalau mau ngulang ya boleh aja, supaya lebih mantap gitu boleh. Karena besok saya akan tambah sedikit tentang penelitian ilmiah yang terbaru tadi. Tadi Bapak Ibu kita telah baca hari pertama ini 4 manfaat safe untuk healing, success, happiness, fitness. Lalu 10 keunikan safe telah kita bahas tadi, 15 teknik terapi dan pemberdayaan diri yang melandasi efektivitas safe sudah kita bahas juga. Kemudian praktek growing benefits, tadi Anda sudah praktek sama saya, walaupun tadi belum detail, ada yang tanya Pak boleh diulang rekamannya, Anda bisa putar lagi Bu. Tapi growing benefit ini Bapak Ibu masih belum tuntas. Ini masih 10% dari yang seharusnya Anda pelajari. Dulu saya bilang little bit learning is dangerous. Belajar setengah-setengah itu berbahaya. Jadi saya berharap Anda bisa tuntaskan belajar ini. Lalu kita sudah bahas juga 3 teknik utama dan landasan ilmiahnya. Teknik tappingnya, doa, dan loving kindness terapi. Bahkan juga kita bahas 3 syarat supaya doa itu powerful. Dan terakhir tadi praktek loving kindness terapi. Bapak Ibu sangat sederhana, tapi mohon jangan diremehkan itu. Anda bercoba dulu. Efeknya bagaimana Pak? Jangan tanya saya, Anda coba dulu. Jangan percaya omongan saya, coba dulu, let's see what happen. Oke? Jadi Anda coba dulu Bapak Ibu sama 2 minggu depan. Anda nggak ikut 3 hari lagi, nggak masalah. Yang penting Anda mau praktek aja loving kindness terapi. Insya Allah 2 minggu berturut-turut selama 20 menit. Anda akan lihat nanti hasilnya. Ajaibnya Bu, nanti yang berubah itu bukan hanya anak Anda atau pasangan Anda yang Anda lakukan ini. Yang lebih banyak berubah justru Anda sendiri. Anda jadi mudah-mudahan punya hati yang seluas samudra. Ya Bapak Ibu, itu materi pertama ini, free, gratis. Besok kita akan ngulang lagi materi ini. Untuk training resminya dimulai. Jadi kalau besok Anda mau ngajak orang lagi, mungkin Anda rasa dia perlu dengar ini, silahkan Anda ajak besok supaya beliau lihat ini. Anda mau ngulang besok juga silahkan. Karena trainingnya kita akan mulai besok sampai 4 hari ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah nanti hari Selasa, masuk hari kedua, baru kita akan belajar safe lebih lengkap Bapak Ibu, A sampai Z. Versi ringkas, dan kita versi ringkas yang Anda lakukan itu. Ada versi lengkap sampai 18 titik, kemudian untuk masalah fisik, untuk masalah emosi, untuk diri sendiri, membantu orang lain. Ini langsung juga saya pandu lagi lebih detail, supaya Anda bisa terapi diri sendiri dan bantu orang lain. Masalah fisik maupun masalah emosi, versi ringkas maupun versi lengkap. Ini hari kedua, Selasa.
Lalu Rabunya kita akan belajar tentang 5 kondisi hati. Ingat, chef itu 20% jari, 80% hati. Karena itu hari ketika kita fokus bagaimana cara nyetel hati supaya frekuensinya pas, sehingga terjadi kesembuhan. Ya, ini sangat penting Bapak Ibu. Itu akan bahas sangat detail bagaimana nata hatinya supaya Tuhan jatuh hati pada Anda, diturunkan keajaiban kesembuhannya pada Anda. Lalu juga kita bahas hari ketiga 5 sumber penderitaan hidup. Nah, saya nggak tahu Anda sekarang menderita karena apa, tapi yang saya tahu Bapak Ibu, apapun penderitaan Anda sekarang, hampir bisa saya pastikan, pasti karena satu di antara 5 ini. Atau bahkan 5-5-nya Anda borong semua. Sehingga Anda menderita sekali hidup Anda. Nah, nanti kita bahas hari ketiga, hari Rabu, plus bagaimana cara mengatasi itu, cara menghandle 5 sumber penderitaan itu, supaya apapun yang terjadi dalam hidup Anda nggak akan menderita lagi. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah para kekasih Tuhan itu tidak lagi sedih, tidak lagi khawatir, tidak lagi takut, enak tok, udah pokoknya enak terus apapun yang terjadi dalam hidupnya. Unconditional happiness. Nah, kita mau cari tahu apa rahasianya. Para kekasih Tuhan ini kok sampai hidupnya itu enak terus, mau sehat, mau sakit, mau ditinggal dan dicintai maupun ada, nggak ada yang bisa melukai hatinya. Jadi menjadi man for all season, menjadi manusia segala musim, di musim apapun tetap bahagia, Bapak Ibu. Nah ini susah Bu, tapi bisa. Nanti kita akan pelajari, kita praktekkan. Insya Allah, Bapak Ibu ya, di hari ketiga, Rabu. Kemudian juga kita bahas, kalau nggak berhasil bagaimana Pak? Nah ada 12 sebab yang bikin chef nggak berhasil, dan bagaimana cara mengatasinya. Ya. Seringkali kalau pemula ini kan masih inginnya berhasil terus ya, sabar, masih sabuk putih kok masih udah ingin sakti ya, belum, ya kita harus belajar dulu ya, belajar dulu yang tuntas. Nah kalau belum berhasil ada sebabnya, ada 12 sebab, nah bagaimana cara Anda mengatasi itu. Lah hari terakhir puncaknya Bapak Ibu di hari Kamis, malam Jumat tadi ya, kita akan tanya jawab bagaimana chef yang efektif. You can ask me anything, Anda tanya apapun silakan sama saya. Ya. Kemudian cara melakukan chef spiritual healing. Nah ini khusus bagi yang ingin serius. Jadi nggak harus semuanya, nggak semua mungkin di antara Anda. Yang ingin serius menuntaskan masalah sampai ke akar-akarnya. Saya bilang ada 4 level healing ya. Healing fisik, healing emosi, healing energi, healing spiritual. Nah kalau ingin sampai ke level akar-akarnya, Anda ikut yang hari keempat. Karena ini sangat penting. Ini adalah first step to spiritual enlightenment. Langkah pertama untuk pencerahan spiritual, yaitu spiritual healing. Ini sangat penting Bapak Ibu. Dan kemudian kita bahas apa langkah selanjutnya menjadi pro. Jadi ini Anda yang paling basic Bapak Ibu. Ini yang paling basic. Anda ikut You Can Heal Your Life ini. You Can Heal Yourself dengan chef ini. Udah ada 2 skill, Brewing Benefit sama Loving Kindness Therapy. Nah kalau Anda ikut yang lebih tinggi, yaitu yang lusa, besok ada mengulang materi ini, kemudian tambah 3 hari lagi, 4 hari itu namanya Chef for Spiritual Healing. Nah itu materi berikutnya. Setelah itu berikutnya ada namanya Chef Total Solution. Ini signature training kita, training yang udah jalan selama 15 tahun terakhir, hampir 15 tahun, yang 14 tahun lebih, namanya Total Solution. Yang healing, happiness, success, fitness, itu level berikutnya. Nah itu yang paling Anda ketahui, ada lagi level berikutnya, tapi sementara itu dulu deh. Anda ikut yang 2 itu aja, yang 4 hari, itu cuma 400.000 Bapak Ibu, murah sekali. Paling saya belajarnya habis miliaran. Harus setelah itu nanti tanggal 7 sampai 8 November kita akan bikin training offline, ketemuan langsung di Bekasi insya Allah nanti. Yang nggak bisa hadir bisa online, namanya Total Solution. Yang sudah mencapai angkatan 500 lebih, udah batch ke 500 lebih Bapak Ibu. Udah lebih insya Allah 60 ribuan orang telah kita training di Chef Total Solution itu. Terakhir, bagaimana kita bisa melahirkan 5 juta chefter supaya bersama-sama kita Indonesia Free Suffering, gerakan bahagiakan Indonesia. So, Bapak Ibu, itu pas 2 jam ini ya kita seminar ini. Saya harap ini bermanfaat Bapak Ibu.
Kalau ada pertanyaan silakan hubungi Pak Reva, Bapak Ibu. Pak Reva itu general manager kami. Silahkan Anda bisa hubungi beliau. Dan besok kita akan adakan persis seperti ini, cuma ada materi tambahan tentang apa research. Karena besok hari Senin resmi trainingnya kita mulai. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Cuman yang udah ikut hari ini, kalau mau pun ikut yang 4 hari itu, Anda besok nggak harus hadir, karena besok materinya mengulang yang sekarang. Ya. Kalau Anda mau ajak orang lain yang Anda pikir perlu ikut ini, walaupun nggak harus yang berbayar 400.000, Anda bisa ajak besok, karena kita akan bahas lagi seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat. Silakan hubungi Pak Reva untuk mau slide-nya, atau mau informasi atau daftar atau apapun, silakan tanya ke Pak Reva. Nah, cuman tolong tanya jangan ketika udah jam-jam saatnya beliau istirahat ya, jam kerja lah. Biar beliau bisa istirahat dengan istrinya, Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa praktek loving kindness terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.